adik-adik, kita mau mulai ibadah pada hari ini. Nah, walaupun dalam pandemi COVID, tetap ya Cici berharap adik-adik tetap semangat di dalam beribadah. Biarlah terus api roh suci ada di dalam hati adik-adik. Mari kita naikkan pujian api roh suci. Bakar hati. Api roh suci, bakar hatiku dengan kasih yang suci dari Kalvari. Roh Pentakosta, biar namamu. Api roh suci, bakar hati. Api roh suci, api roh suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, biar namamu. Api roh suci, bakar hatiku. Nah, adik-adik, biarlah api roh suci membakar hati kita untuk selalu giat memuji nama Tuhan, giat beribadah walaupun dalam pandemi COVID, walaupun ibadahnya online. Nah, adik-adik, Cici mau membagikan pengumuman. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari Minggu kita selalu ada ibadah sekolah minggu. Gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Jam berapa adik-adik? Jam 1. Untuk kelas besar dan kelas kecil akan diadakan ibadah Zoom. Nah, adik-adik dipastikan tetap ya join bergabung beribadah bersama dengan teman-teman seiman. Nah, untuk adik-adik batita pun tetap beribadah lewat apa? Lewat YouTube. Nanti baik link Zoom dan link YouTube akan dibagikan di grup sekolah minggu. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita terus berjaga-jaga dan kita terus tetap berdoa di dalam situasi seperti ini. Di Getsemani, Yesus berkata, sikap berdoa dengan baik. Biarlah ya Tuhan, api roh suci membakar hati kami, sehingga kami tidak patah semangat, tetapi kami terus semangat di dalam beribadah kepada Engkau. Biarlah kiranya kami selalu diingatkan, agar kami terus berjaga-jaga dan terus berdoa, mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh sungguh memuliakan nama Engkau.
Berkati ya Tuhan pemberitaan firman yang akan disampaikan Cici dan Koko. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Sebelum mulai, Koko mau ajak adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Pakailah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pendengar yang baik, boleh mengerti firman Tuhan, dan boleh menjadi anak Tuhan yang menjalankan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, pakailah kokorian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kokorian memulai cerita hari ini, Koko mau nanya dulu. Siapa yang di sini punya teman tunjuk tangan? Siapa yang punya teman di sini? Wah, pasti rata-rata semua adik-adik pasti punya teman-teman ya. Siapa yang di sini pernah main sama temennya tunjuk tangan? Wah, aku pernah main Korean waktu itu sama teman aku. Wah, sama kok Korean juga pernah. Nah, selain itu, siapa yang di sini pernah bantuin temannya atau tolong temannya? Pasti adik-adik yang lain juga pasti pernah ya bantuin temannya. Selain temannya, adik-adik pernah bantuin siapa lagi sih selain bantuin teman-teman? Bantuin papa, bantuin mama, bantuin nenek, bantuin siapa lagi? Siapa yang sini pernah nolong orang? Help each other. Menolong sesama. Siapa yang pernah? Ayo. Koko yakin dan percaya pasti hampir semua adik-adik atau semua adik-adik pasti pernah menolong orang lain. Nah, seperti cerita firman Tuhan hari ini yang kita mau dengar bersama-sama, bagaimana banyak orang, ada beberapa teman-teman yang saling menolong satu sama lain. Dan tidak lupa juga ada seorang yang begitu hebat yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita bersama-sama mendengarkan bagaimana cerita Tuhan Yesus yang begitu hebat yang bisa melakukan banyak mukjizat. Nah, coba sebutin mukjizat apa aja sih yang Tuhan Yesus bisa lakukan? Mengubah air menjadi anggur. Apalagi? Menyembuhkan orang buta kokorian. Betul. Apalagi? Menyembuhkan orang kusta. Betul. Apalagi Tuhan bisa melakukan mukjizat apalagi teman-teman adik-adik? Membangkitkan orang mati? Iya, betul. Apalagi? Masih banyak sekali dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita itu mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yuk kita sama-sama dengerin gimana cerita begitu hebatnya Tuhan kita, begitu berkuasanya Tuhan kita yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Ngomong-ngomong adik-adik, orang lumpuh itu apa sih? Nah, orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya. Dia bangun pun tidak bisa. Jalan pun tidak bisa. Dia cuma bisa hanya tidur-tiduran, hanya duduk saja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan pada waktu itu ada seorang yang lumpuh. Dia cuma bisa berbaring saja di tempat tidurnya. Kakinya tidak bisa berjalan. Wah, sedih ya. Kalau kita bangun tidur, habis bangun, jalan ke sana, jalan ke sini, menggunakan kedua kaki kita, kita bisa berjalan. Tetapi orang ini nggak bisa berjalan sama sekali, cuma bisa tidur-tiduran aja. Lalu, dia mempunyai 4 orang teman. Bener gak 4? Coba hitung ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Iya, benar. Dia mempunyai 4 orang teman yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke sebuah kota, yaitu nama kotanya Kapernaum. Apa adik-adik nama kotanya? Kapernaum. Good. Nah, mereka mendengar Tuhan Yesus datang ke sana.
Lalu 4 orang teman-temannya ini nih, dia kasih tahu ke temannya ini, orang lumpuh itu yang tidak bisa berjalan. Hai temanku. Aku dengar-dengar Tuhan Yesus mau datang ke kota itu tuh, kota Kapernaum. Nah, dan aku dengar-dengar juga kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Dan kami percaya nih, kami yakin kalau kamu ini yang sedang sakit, yang kakinya tidak bisa jalan, kami yakin Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan. Nah, lalu mereka berempat ini, teman-temannya ini percaya kepada Tuhan. Siapa yang di sini adik-adik juga percaya kepada Tuhan? Tunjuk tangannya. Bagus. Puji Tuhan. Kokorian juga percaya sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang maha hebat. Tuhan kita Tuhan yang begitu besar yang bisa melakukan apapun. Dan orang-orang ini juga percaya Tuhan kita hebat. Lalu mereka mengangkat dia tuh, lihat tuh. Dia angkat temannya berempat supaya temannya ini bisa ikut. Karena kan temannya nggak bisa berjalan. Lalu mereka menggotong orang lumpuh ini. Teman-temannya bantu orang lumpuh ini diangkat. Kamu pegang ujung sini ya, kamu pegang ujung sini, aku pegang ujung sini, kamu pegang ujung sini. Mereka berempat bersama-sama membawa temannya ini. Wah, temannya baik gak teman-temannya? Baik ya, mau menolong satu sama lain. Adik-adik di rumah juga begitu. Harus suka menolong satu sama lain. Mau menolong orang di rumah kita, mau menolong teman kita yang di sekolah, teman kita yang gereja, maupun di mana-mana kita harus suka menolong orang. Seperti mereka. Nah, lalu, waktu udah sampai tuh, waduh, coba adik-adik lihat. Banyak sekali orang-orang di sana. Banyak banget. Kalau bisa dilihat tuh, sampai mau lihat ke dalam aja susah sekali karena banyak sekali orang-orang di sana. Orang-orang itu banyak yang menyaksikan, banyak yang mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi mengabarkan Injil, mengabarkan cerita, kabar keselamatan kepada orang-orang banyak. Wah, saking ramainya, mereka sampai tidak bisa masuk. Dan mereka mikir, gimana nih caranya kita masuk? Apalagi kita harus membawa teman kita ini yang satu ini. Akan susah nih, akan sulit ini. Gimana caranya kita bisa masuk ini? Hmm. Wah, aku punya ide. Coba kamu lihat ke atas. Lihat ke atas. Oh iya, kita naik lewat atapnya, kita naik lewat genteng. Wah, lalu teman-temannya membawa orang lumpuh ini menuju ke atas rumahnya, ke atap rumahnya. Lalu sudah sampai di atap, diapain? Atapnya lalu dibolongi. Dibongkar. Ngapain dibolongin atapnya itu yang di atas? Oh, mereka membongkar atap itu supaya atapnya terbuka. Nanti dari sana, temannya yang lumpuh itu akan diturunkan dari atas. Nah, kayak gini nih gambarnya. Lalu teman-temannya menurunkan dari atas teman-teman yang lumpuh ini yang tidak bisa berjalan. Turun pelan-pelan. Karena dia tidak bisa masuk lewat pintu masuk tadi. Pintu masuknya tuh penuh sekali, banyak sekali orang. Mereka nggak bisa lewat situ. Berarti nggak mau mereka lewat atas. Lalu mereka menurunkan temannya itu. Nah, lalu orang-orang banyak dan Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita bisa mengampuni dosa orang loh. Kamu bisa tidak? Tidak, kita manusia biasa tidak bisa mengampuni dosa. Melainkan kita yang berdosa kepada Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Lalu Tuhan bilang lagi nih ke orang Farisi sama ke ahli Taurat bahwa saya, Tuhan Yesus, saya punya kuasa buat mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus ngomong lagi ke orang lumpuh tadi yang tidak bisa berjalan itu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Wah, Tuhan Yesus suruh orang ini bangun. Padahal tadi awal cerita Kokorian bilang, orang lumpuh ini nih tidak bisa bangun. Tapi Tuhan Yesus tadi bilang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Wah, yang tadinya kakinya tidak bisa jalan,
Seketika itu langsung orang lumpuh itu bisa bangun, bisa berdiri, bisa berjalan. Dan orang lumpuh ini memuliakan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Karena Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu dahsyat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you and me. Aku punya Allah yang begitu hebat, aku punya Tuhan yang begitu hebat. Tuhanku bisa menyembuhkan orang lumpuh. Wah, orang lumpuh ini memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi karena dia percaya. Dia mempunyai Tuhan yang begitu hebat. Dia percaya, dia beriman kalau Tuhan bisa menyembuhkan dia. Lalu orang-orang di sekitarnya yang tadi banyak orang itu, wah dia lihat hebat sekali Tuhannya. Hebat ya Allah kita ya. Hebat siapa dia ini? Dia bisa melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang. Mereka semua memuji-muji Tuhan, menyanyikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mereka semua memuji nama Tuhan, bersukacita karena mempunyai Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu ingat, kita juga mempunyai Tuhan yang hebat loh. Tuhan yang bisa melakukan apapun dan Tuhan yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Maupun kita sedang sakit, ingat, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Menolong Koko Rian dan menolong adik-adik yang ada di rumah. Nah, Koko punya ayat buat kita semua. Yuk, yang udah bisa baca, kita baca bareng-bareng. Yang belum bisa baca juga enggak apa-apa, dengerin bareng-bareng. Ayatnya itu diambil dari Galatia pasal 6, ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus menjadi contoh dan berbuat baik. Seperti tadi teman-temannya menolong temannya yang tidak bisa jalan. Kita juga harus belajar bersama-sama menolong teman kita, menolong papa mama kita, dan menolong orang lain. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar hari ini mengenai bagaimana kuasa Tuhan yang begitu hebat yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana Tuhan yang mau menolong orang lain. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau menolong sesama kami. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.